Selamat datang kembali di channel Jasnadin, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu KIP kuliah. Jadi untuk KIP kuliah itu adalah salah satu program dari PIP. PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Jadi program Kartu Indonesia Pintar ini memang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan aksesnya juga bisa dilihat di website Kementerian Pendidikan. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa melalui PIP di tahun ini pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi, dan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP kuliah bagi mahasiswa afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri. Pada tahun ini pemerintah melalui Kemdikbud akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa melalui KIP kuliah, termasuk penerima bidik misi ongoing sampai masa studi selesai. Dan untuk tahun ini pemerintah akan mentargetkan penerima KIP kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Selain itu, KIP kuliah juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi, yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini untuk persyaratan penerima KIP kuliah. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Dan yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi untuk persyaratan penerima KIP kuliah, yang pertama keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga pemegang KKS Kartu Keluarga Sejahtera, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali sebesar 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Untuk keunggulan penerima KIP kuliah, yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi.
yakni ujian tulis berbasis komputer UTBK, serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial. Yang kedua, pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan. Dan untuk jangka waktu KIP, untuk program reguler, untuk sarjana maksimal 8 semester, diplomat 4 maksimal 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, dan diplomat 1 maksimal 2 semester. Untuk program doktor maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Untuk pendaftaran KIP kuliah, tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile Apps berbasis Android di Play Store. Kemudian untuk tahapan pendaftaran KIP Kuliah yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah melalui laman kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps yang dapat diunduh di Play Store. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Yang ketiga, siswa KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dengan memilih proses seleksi yang akan diikuti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMN, dan Mandiri. Yang keenam, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Dan yang ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Dan untuk pertanyaan bisa langsung menghubungi di informasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, atau melalui email kip.kuliah@kemdikbud.go.id, atau bisa juga diakses di website kip.kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, itu saja penjelasan tentang KIP kuliah. Jika ada pertanyaan bisa langsung memberikan komen, dan juga jangan lupa di subscribe dan like, dan juga di share agar informasi ini bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa tetap tonton konten-konten Bias Nadine, dan sampai jumpa.